Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, hatta kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hati manusia disifati dengan banyak sifat sesuai kondisi pemiliknya. Ada hati yang berkilau dan ada hati yang berkarat. Ada hati yang bercahaya dan ada hati yang gelap. Ada hati yang sehat dan ada pula hati yang sakit, bahkan mati. Ada pula hati yang lembut atau lunak dan ada pula hati yang keras seperti batu. Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel yang telah Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan orang mati di hadapan mereka. Hal itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ternyata mereka tetap masa bodoh dan keras kepala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika orang yang dibunuh dipukul dengan salah satu bagian tubuh sapi betina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mayit itu tiba-tiba bangun terduduk dan hidup kembali seperti semula. Lalu dia ditanya, siapa yang telah membunuhmu? Ia menjawab, yang membunuhku adalah anak-anak saudaraku. Sejenak kemudian ia kembali mati. Namun setelah itu anak-anak saudaranya kembali mungkir setelah si terbunuh dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya.
Mereka mengelak dari kebenaran setelah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, saking keras kepala dan kekehnya mereka dalam menolak kebenaran, hingga disifati bahwa hati mereka keras laksana batu, bahkan lebih keras lagi. Perihalnya sama seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meski ayat ini terkait dengan perilaku buruk Bani Israel, namun ayat ini berlaku pula bagi orang yang memiliki karakter serupa, yakni kerasnya hati hingga menolak kebenaran setelah jelas tanda-tandanya, atau nuraninya tidak tergerak untuk membenarkan dan melakukan konsekuensi atas pembenarannya. Jika dibacakan dalil tentang perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah, ia mencari celah untuk ngeles dan membantah dengan logika akal. Jika disebutkan dalil tentang sesuatu yang haram, ia akan mengemukakan banyak alasan dan dalil pembenaran terhadap perkara haram yang dilakukannya. Inilah penyakit akut, meskipun penderitanya tidak mengerang kesakitan, tidak pula diopnam di rumah sakit. Namun sesungguhnya penyakit ini lebih parah dari penyakit fisik. Penyakit ini adalah hukuman yang lebih berat dari bencana fisik yang menimpa seseorang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam Al-Fawaiz, tiada hukuman yang ditimpakan kepada seorang hamba yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan makna hati yang keras dalam tafsirnya. Maksudnya, hati mereka tidak tersentuh dengan membaca kitabnya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya, dan tidak bisa hafir ketenangan saat berzikir kepadanya. Bahkan hati mereka justru berpaling dari Rabbnya dan condong kepada selainnya. Beliau juga menjelaskan gejala orang yang mengidap hati keras, bahwa ciri orang yang berhati keras itu adalah masa bodoh terhadap larangan dan peringatan, tidak mau tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena saking kerasnya hatinya. Justru ketika setan melontarkan bisikan-bisikannya secara spontan, malah mereka jadikan sebagai alasan untuk tetap bertahan dengan kebatilan mereka. Mereka menggunakan logika syaitani untuk mendebat kebenaran dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang berhati keras itu tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap nasihat yang didengar. Tidak pula mampu mengambil faedah dari ayat maupun peringatan-peringatan yang nyata. Ia juga tidak respek terhadap motivasi dan pengharapan pahala kebaikan. Ia juga tidak merasa takut meskipun ditakut-takuti dengan ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya. Proses mengerasnya hati memang tidak sekali tempo. Selayaknya seorang hamba peka terhadap gejala-gejala awal yang menimpa, termasuk ketika seseorang sulit menangis karena Allah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Bada'i Al-Fawaiz, tatkala air mata telah kering sehingga tidak mampu menangis karena takut kepada Allah,
maka waspadalah. Bisa jadi keringnya mata itu bersumber dari kerasnya hati. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Lantas bagaimana cara melunakkan hati yang terasa keras? Ada nasihat dari Syekhul Islam. Setiap hamba membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk menyendiri dalam memanjatkan doa. Dalam melaksanakan zikir, solat, merenung, berintrospeksi diri atau muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Tentang zikir, maka Syekhul Islam, beliau memiliki perumpamaan bagus. Perumpamaan zikir bagi hati itu laksana air bagi ikan. Maka bagaimana kiranya jika ikan dikeluarkan dari air? Hal semisal dinasehatkan oleh Imam Hasan al-Basri ketika ada seseorang yang mengadu kepada beliau. Hatiku terasa kasar, terasa keras. Maka beliau menasehatinya, lembutkanlah ia dengan berzikir. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah bertaqarrub berzikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dan bimbingan serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang lembut lagi takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.